Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah modeler dan simulasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang satu model baru, yaitu model data driven. Akan ada 4 sub pembahasan yang nanti akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, apa itu model data driven? Secara singkat, kita akan menghasilkan sebuah persamaan yang bisa menentukan garis dari data-data yang kita peroleh. Ada mulai dari garis linier, kemudian mulai garis polinomial, derajat 2, hingga derajat yang lebih tinggi. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu beberapa materi seperti fungsi aljabar, regresi linier, dan terakhir kita akan menerapkan regresi polinomial. Baiklah, kita langsung ke sub pembahasan yang pertama. Jadi ketika misalkan kita memiliki sebuah data, anggaplah data tentang harga emas saat ini yang fluktuatif dan memiliki kecenderungan naik. Nah, dari data tersebut kita bisa membuat suatu persamaan modelnya dengan fungsi regresi untuk menentukan kira-kira dalam beberapa waktu ke depan berapa harga emas yang akan terjadi. Atau contoh yang lain, misalkan untuk menghitung nilai saham yang kita miliki misalkan, atau beberapa contoh kasus data yang sejenis. Nah, poin yang penting di sini adalah data driven itu disebut sebagai model empiris. Nah, karena dia hanya mengacu pada data dan tidak menjelaskan sistem secara utuh. Nah, biasanya digunakan hanya untuk mendapatkan tren atau pola, seperti tren mata uang, dolar, dan investasi saham misalnya. Ataupun tren pembelian barang, misalkan pada saat awal tahun, kemudian di tengah tahun, ataupun di akhir tahun, atau beberapa kasus yang lain, yang intinya adalah berdasarkan kepada pola data yang kita miliki. Dari pola data yang ada, kemudian kita akan gunakan untuk menentukan nilai di waktu yang akan datang. Nah, beberapa yang perlu kita pelajari di sini yaitu mulai dari fungsi linier. Ya, ini cukup mudah karena dari persamaan ini kita sudah bisa gambarkan bahwa dia akan membentuk garis lurus. Nah, fungsinya hanya ada perkalian dan penjumlahan tanpa ada perpangkatan. Derajatnya masih 1. Kemudian ada fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat, contoh di sini ada derajat polinomialnya adalah 2. Nah, maka secara umum dia akan terjadi 1 kali kelengkungan atau dia berbentuk parabola. Nah, di derajat yang lebih tinggi, misalkan polinomialnya derajat 3, 4, dan seterusnya, maka tingkat perubahan kelengkungan itu akan semakin tinggi juga. Nah, bisa saja semakin tinggi derajat polinomial, maka dia akan semakin tinggi pula nilai n-nya. Nilai n-nya semakin tinggi, derajatnya semakin tinggi, maka kompleksitas garis atau kelengkungan garis, naik turunnya garis akan semakin banyak juga. Nah, singkatnya untuk derajat 1 kita sebutnya sebagai linier, derajat 2 kita biasanya sebut sebagai fungsi kuadrat. Baik, kita pelajari terlebih dahulu tentang regresi linier. Nah, fungsi regresi linier biasanya digunakan untuk menentukan variabel y atau nilai yang nanti akan kita prediksikan berdasarkan nilai-nilai yang ada. Nah, y ini bersifat terikat karena dipengaruhi oleh nilai x, m, dan juga b. Nah, untuk memperoleh nilai m dan b, kita peroleh dari
jumlah total perkalian antara X dan juga Y. Kita bisa perhatikan di sini ada persamaan sigma X Y dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X. Kita jumlahkan seluruhnya dulu baru kita kuadratkan. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana untuk menerapkan persamaan ini ke dalam contoh perhitungan. Nah, begitu pula untuk nilai B. Ada persamaan penyebut antara M dan juga B, hanya beda persamaan di bagian atas atau pembilangnya. Baik, contoh misalkan kita ingin mengetahui perbandingan antara kepadatan suatu unsur dan kekuatan suatu unsur. Anggaplah di sini sebuah logam misal. Apakah ketika logamnya itu semakin padat, semakin ditempa dengan kepadatan tertentu, kekuatannya akan semakin kuat pada beban tertentu. Nah, di sini kita sederhanakan hanya ada variabel X yaitu kepadatan unsur tersebut dan juga kekuatan yang akan dihasilkan. Nah, dari 5 data yang kita peroleh, ketika kepadatannya 0,1 dia memiliki kekuatan sebesar 0,2. Ketika kepadatannya 0,3 dia memiliki kekuatan 0,5. Nah, di sini ketika kepadatannya meningkat 0,5, ternyata kekuatannya masih sama dengan ketika kepadatannya 0,3. Nah, begitu pula di sini kita bisa perhatikan nilai kepadatan 0,6 dan 0,8 menghasilkan kekuatan yang sama yaitu 0,9. Nah, dengan bermodalkan data ini, kita akan bisa membentuk suatu model melalui persamaan regresi linear untuk menentukan kira-kira ketika kepadatan logam sebesar 1 berapa kekuatan yang dihasilkan. Sehingga nanti ketika kita ingin menginginkan kekuatan logam dengan nilai tertentu, kita bisa memperkirakan kira-kira seberapa padat logam itu harus dibuat. Baik, kita terapkan terlebih dahulu. Yang perlu kita catat di sini adalah ada beberapa variabel yaitu X, Y kita sudah tahu. Kemudian di sini ada X kali Y, X kuadrat. Kemudian ya, ada cuman X kali Y dan X kuadrat. Nah, dua variabel ini X kali Y dan juga X kuadrat, nah, akan kita buat dalam tabel. Nah, sehingga kita bisa peroleh nilainya X kuadrat 0,1 kali 0,1 adalah 0,01. Kemudian untuk Y nya adalah 0,2, X kali Y berarti 0,1 dikali 0,2 ketemu 0,02. Ini untuk data yang pertama. Nah, Anda bisa coba, Anda bisa jeda video ini lalu coba lengkapi nilai-nilai yang ada di data kedua dan kelima. Nah, jika sudah, Anda bisa cek hasil secara keseluruhan. Nah, bagian ini disebut sebagai variabel ini disebut sebagai X kuadrat. Di sini adalah X kali Y. Di sini adalah sigma X. Di sini sigma Y. Ini adalah sigma X kuadrat. Di sini adalah sigma X kali Y. Nah, sehingga mengulas sedikit ke persamaan ini, kita tinggal masukkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita peroleh. Di sini ada nilai datanya yaitu N, kemudian dikalikan dengan sigma XY yaitu 1,68, kemudian dikurangi dengan sigma X yaitu 2,3, lalu dikalikan dengan 3 yaitu sigma Y. Pada bagian penyebut kita mendapatkan nilai yaitu jumlah data 5 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 1,35 dikurangi dengan, nah perbedaannya ada di sini yaitu ketika tadi sebelumnya kita menggunakan sigma X kuadrat dan sigma X yang dikuadratkan, maka sigma X kuadrat kita beroleh nilai ini
sigma dari X kuadrat atau jumlah keseluruhan dari X kuadrat. Sementara kalau untuk sigma X yang dikuadratkan, maka kita ambil sigma X kemudian kita kuadratkan, sehingga diperoleh nilai 8,4 dikurangi 6,9 dibagi dengan 6,75 dikurangi 5,29, mendapatkan nilai sebesar 1,027. Nah, lakukan hal yang sama untuk B dengan mengikuti persamaan yang sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M dan juga B, selanjutnya kita akan mengisi persamaan tersebut. Maka Y, tadi kita peroleh Y sama dengan, kalau kita mengacu ke persamaan yang kita peroleh sebelumnya, yaitu M kali X ditambahkan dengan B. Maka kita peroleh nilainya adalah M yang sebesar 0,27 kemudian kali X ditambah B. B nya kita peroleh 0,127, sehingga diperoleh garis singgung seperti ini. Nah, lalu pertanyaan di soal tadi adalah tentukan kekuatan ketika kepadatan logamnya 1. Maka kita tinggal masukkan kepadatan di sini adalah X. Kita tinggal ganti X ini dengan 1, atau kita cukup hilangkan karena dikalikan dengan 1. Maka nilai Y diperkirakan adalah sebesar 1,154. Nah, sekali lagi ini adalah model dengan regresi linear berdasarkan data yang kita peroleh. Apakah tepat? Ya, tentunya tidak akan seakurat ketika nanti kita menggunakan derajat yang lebih tinggi. Bisa saja dengan contoh seperti ini, kita masih mungkin menggunakan regresi linear. Nah, tapi bagaimana dengan ketika polanya tidak lurus seperti ini? Baik, Anda bisa jeda video ini untuk menyelesaikan contoh dan mengimplementasikannya ke dalam program. Ya, jika telah selesai, Anda bisa melanjutkan kembali video ini untuk membahas tentang bagaimana ketika kalau regresi linear digunakan pada pola data yang dia cenderung naik. Contoh di sini, pola datanya cenderung naik, kemudian setelah itu turun. Nah, misalkan ketika penjualan suatu produk di awal tahun tidak terlalu laku, kemudian semakin berjalannya waktu di tengah tahun, oh ternyata dia semakin tinggi. Misalkan seragam sekolah yang biasanya dimulai di sekitar tahun ajaran baru, misal mendekati di bulan Juli atau Juli. Nah, kemudian setelah itu dia akan terus menurun. Ataupun beberapa contoh, misalkan produk-produk yang dijual di akhir tahun untuk merayakan tahun baru misalkan. Atau suhu ketika kita kaitkan dengan dua musim yang ada di Indonesia. Ketika puncak kemarau, suhu akan tinggi, kemudian setelah itu menuju puncak musim hujan, dia akan semakin rendah. Nah, data-data tersebut tidak bisa kita simulasikan hanya dengan regresi linear. Lalu solusinya apa? Ya, kita bisa menggunakan polinomial derajat 2. Baik, untuk fungsi regresi polinomial derajat 2, kita bisa mendapatkan persamaannya dengan perkalian matriks berikut. Ya, pada baris pertama kita peroleh elemen matriksnya adalah n, kemudian sigma xi kuadrat. Selanjutnya untuk baris kedua x kuadrat, x pangkat 3. Yang terakhir x kuadrat, x pangkat 3 dan x pangkat 4. Perhatikan untuk derajat 2, acuan utamanya adalah pada diagonal dari kanan atas ke kiri bawah, yaitu nilai x kuadrat. Dimulai dari n, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, dan x pangkat 4. Kemudian kita akan kalikan dengan nilai a. Kita berikan di sini A0, A1, dan A2. Nah, nilai inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan pada polinomial derajat 2.
Misalkan AX kuadrat ditambahkan dengan AX tambahkan dengan A. Nah, ada 3 nilai A yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai berdasarkan persamaan polinomial yang kita peroleh. Nah, pada bagian hasilnya dari perkalian matriks dan vektor ini kita peroleh sebuah vektor, yaitu dimulai dari sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Ya, di sini kita bisa pahami polanya adalah di sini X pangkat 0 atau 1, atau bisa kita tidak tuliskan. Di sini adalah X pangkat 1, X pangkat 2. Baik, berarti kita memerlukan beberapa variabel seperti yang sebelumnya. Tentunya ketika kita mendapatkan contoh X dan Y, maka yang belum tercatat adalah di sini X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, kemudian X kali Y, dan X kuadrat kali Y. Sehingga sama, untuk menyederhanakan contoh, kita bisa pakai data yang seperti ini, lalu kita buat kolom seperti tadi, yaitu X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X kali Y, dan X kuadrat kali Y. Nah, Anda bisa jeda video ini, kemudian coba lengkapi nilai untuk data ke 2 hingga ke 5. Nah, jika Anda telah selesai, Anda bisa melanjutkan kembali video ini dan pastikan hasil yang Anda peroleh sesuai dengan hasil berikut. Nah, lalu nilai-nilai berapa yang akan kita masukkan? Perhatikan di sini kita memulai dari N. N sama dengan 5. Sini N sama dengan 5. Kemudian di sini sigma X adalah 23. Lalu ada sigma X kuadrat 135, dan seterusnya. Nah, Anda bisa lengkapi matriks ini sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita peroleh di sini. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada X kuadrat, X pangkat 3, nilainya masih sama, lalu ada X pangkat 4. Di sini ada X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 2 atau X kuadrat, ada X pangkat 3 hingga X pangkat 4. Nilai di sini kita peroleh dari nilai Y, yaitu 25, kemudian nilai 121 dari X kali Y, dan terakhir X kuadrat Y, yaitu 695. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan regresi polinomial ini? Kita bisa menyelesaikannya dengan eliminasi Gauss. Nah, beberapa mungkin Anda sudah mempelajari mata kuliah metode numerik, termasuk produk eliminasi Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, dan yang lain sebagainya. Nah, kita di sini ambil satu contoh. Misalkan kita akan menghilangkan nilai-nilai atau mengenolkan nilai-nilai pada ini, elemen ini, kemudian kita akan hilangkan. Maaf, di sini kita akan pertahankan, sehingga kita perlu menghilangkan atau membuat nilai 23, 135, dan 881 menjadi 0. Koreksi nilai ini akan tetap kita pertahankan. Baik, karena pertama kita akan menolkan nilai 23, maka langkah pertama yang kita akan lakukan adalah bagaimana untuk mengeliminasinya antara persamaan 1 dan 2. Baik, kita sebelumnya berikan tabel 1, 2, 3. Tugas pertama kita adalah menghilangkan nilai 23 atau membuatnya menjadi 0 dengan memanfaatkan persamaan yang lain. Tidak bisa kita langsung semuanya kita kurangi dengan 23. Baik, langkah yang paling sederhana adalah di sini ada nilai 5 yang bisa kita gunakan untuk membuat
persamaan kedua memiliki elemen pertama yaitu 0. Nah, kita peroleh dengan persamaan 2 dikurangi persamaan 1 dikali dengan 23 per 5. Sebelumnya nilai di sini kita peroleh yaitu 23. Maka kita dapat persamaan 2. Kita ambil contoh untuk elemen pada kolom pertama. Persamaan 2 yaitu nilainya 23. Kemudian kita kurangi dengan 5 dikali 23 per 5. Kita bisa tuliskan di sini 23 dari persamaan 2 dikurangi dengan 5, yaitu persamaan 1 dikalikan dengan 23 per 5. Kita bisa coret seperti ini, maka kita peroleh 23 dikurangi 23 sama dengan 0. Nah, lakukan hal yang sama untuk nilai pada kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, pada langkah pertama, maka fokus kita berada pada nilai ini. 2 kolom yang paling atas. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai 0 ya, pada posisi baris 2 kolom pertama, maka selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk membuat nilai pada baris terakhir kolom pertama menjadi 0. Sama, yaitu karena di sini nilai 5 itu adalah kelipatan dari nilai 135, maka kita bisa langsung kalikan. Sebelumnya kita ingat nilai di sini adalah 135. Nah, yang merupakan kelipatan dari 5. Kita tinggal kalikan persamaan 1 dengan 27 sehingga kita peroleh yaitu persamaan 3 nilainya adalah 135 dikurangi 5 dikali 27. Kita peroleh sama dengan 135 dikurangi 135. Hasilnya adalah 0. Lakukan hal yang sama di sini. Sekarang fokus kita adalah pada baris ketiga dan baris pertama. Nah, lalu untuk menghilangkan pecahan, kita bisa misalkan kalikan persamaan 2 dengan 5 untuk menghindari nilai pecahan di sini. Sehingga kita peroleh hasil dari matriks yang baru adalah sebagai berikut: 5, 2, 3, 1, 3, 5, 0, 1, 4, 6, 1300, 0, 2, 6, 0, 2, 4, 5, 4. Kemudian nilai yang berada pada sisi kanan adalah 25, 30, dan 20. Nah, sekarang tugas kita hanyalah tinggal menghilangkan nilai 260. Nilai ini akan kita hilangkan dengan memanfaatkan entah persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, oke, misalkan kita menggunakan persamaan 2 untuk menyelesaikan langkah terakhir, maka kita peroleh nilainya adalah persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 2. Di sini ada nilai 260 dan juga dibandingkan dengan 146. Ini bisa kita sederhanakan, misalkan 130 per 73. Nah, koefisien inilah yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan persamaan 2. Sama dengan langkah sebelumnya, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah kita sudah selesaikan 3 buah angka 0 di sini. Nah, beberapa pecahan di sini kita bisa pertahankan atau misalkan kita bisa hilangkan. Misalkan persamaan 3 kita kalikan seluruhnya dengan 73. Nah, kenapa kita harus menghilangkan elemen pertama dan kedua pada baris ketiga dan elemen pertama pada baris kedua? Karena prinsip perkalian silang matriks adalah, contoh di sini kita ambil di persamaan 3, yaitu 0 dikalikan dengan A0,
Ini berarti bisa kita hilangkan. Kemudian 0 dikalikan dengan A1 ditambah dengan 10.142 dikali dengan A2 sama dengan negatif 2440. Maka kita bisa langsung hitung nilai A2 adalah, berarti kan 0 kali A0 kita bisa hilangkan karena dikalikan dengan 0, ditambah dengan 0 kali A1 kita bisa hilangkan, terakhir 10.142 dikali A2 sama dengan negatif 240. Maka kita bisa tuliskan dulu di sini 10.142 kalikan A2 sama dengan negatif 2440. Maka untuk memperoleh nilai A2 kita bisa mendapatkan negatif 2440 dibagi dengan 10142. Ya, kita bisa mendapatkan nilainya adalah negatif 0,24058. Nah, ketika nilai A2 sudah diperoleh, maka kita bisa selesaikan untuk nilai ini. 146 kita abaikan ya di sini 0 dan A0, maka 146 dikalikan dengan A1 ditambah dengan 1300 dikalikan A2 sama dengan 30. Nah, di sini nilai A2 kita sudah temukan, kita tinggal masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai A1. Sementara untuk nilai A1 kita juga sudah memperoleh, kita tinggal masukkan dan diperoleh hasil akhirnya adalah nilai A2, A1 dan 0 berturut-turut adalah negatif 0,24, 2,34 dan 0,69. Sehingga kita bisa peroleh persamaan kuadratnya adalah sebagai berikut. Di sini kita masukkan A2, A1 dan A0. Nah, sehingga diperoleh garis seperti berikut. Nah, tentunya ini akan jauh lebih tepat daripada kalau misalkan kita ingat pada fungsi regresi linier diperoleh hasil seperti ini. Nah, tentunya apakah derajat 2 ini sudah cukup? Belum tentu, bisa saja misalkan ada kasusnya dia turun kemudian datanya naik lagi seperti ini. Nah, semakin fluktuatif pola suatu data, maka kita memerlukan derajat polinomial yang lebih tinggi. Namun sebagai catatan, ketika kita menggunakan derajat polinomial yang tinggi, maka solusinya juga akan semakin berat dan kompleks, akan memerlukan beban komputasi yang sangat tinggi. Baik, kembali ke contoh di data sebelumnya, kita akan membandingkan antara di sini curah hujan dengan kelembaban. Ketika kelembabannya sekian, contoh 1, maka curah hujannya 3. Ketika kelembabannya tinggi, semakin tinggi. Tetapi ada kalanya di data ini, ketika kelembabannya 8, justru curah hujannya semakin rendah. Nah, bagaimana kalau misalkan kelembaban 10, berapakah curah hujan yang kita peroleh? Karena tadi kita selesaikan persamaannya, diperoleh nilai sebagai berikut, maka kita tinggal masukkan nilai 10 ke dalam X dan diperoleh nilai adalah negatif 1,115. Nah, lalu apakah pada kasus nyata kita bisa mendapatkan nilai curah hujan contohnya negatif? Nah, model inilah yang nanti perlu kita evaluasi dengan derajat polinomial yang lebih tinggi misal. Secara pola dia memang sudah terbentuk seperti ini.
Nah, tapi apakah kemudian nilai ini valid? Nah, kita bisa perbaiki model dengan mengamati data yang nyata dan pada kasus yang lebih kompleks. Nah, di bagian akhir kita bisa simpulkan bahwa regresi polinomial itu bisa digunakan atau baik digunakan ketika pola data dia tidak lurus atau cenderung bersifat naik turun ataupun fluktuatif. Seperti contoh di sini. Semakin tinggi derajat polinomial tentunya akan semakin fluktuatif atau semakin naik turun garis yang dihasilkan. Semakin berat juga beban komputasi. Jadi semakin tinggi polinomial, maka sudah pasti beban komputasi semakin tinggi. Tetapi apakah semakin tepat dalam meregresikan sebuah pola data? Kecenderungannya akan semakin tepat, dengan catatan pada batas derajat tertentu yang nilainya tidak bisa kita tentukan. Karena ketika derajat polinomial terlalu tinggi, maka akan terjadi yang namanya overfitting. Data itu terlalu kaku pada data yang kita jadikan contoh. Ketika data dirubah sedikit, maka dia akan terjadi kesalahan yang besar. Nah, masalah juga muncul ketika dia memiliki presisi variabel yang tidak sesuai. Bisa terjadi error karena pembulatan yang sebelumnya sudah kita bahas, pemotongan, dan sebagainya. Jadi ada karena overflow, kemudian ada juga karena dia proses trunkasi dan sebagainya. Baik, kita langsung ambil contoh. Misalkan ada sebuah pola data seperti ini data random, X-nya adalah nilainya sekian, kemudian nilai Y-nya sekian. Di sini datanya cukup acak, Anda bisa menggunakan data yang lebih sederhana. Namun pastikan jumlah datanya cukup banyak agar kita bisa menemukan contoh yang baik ya, dengan pola garis yang nanti paling sesuai. Nah, beberapa kita bisa gunakan fungsi untuk regresi polinomial. Di bahasa pemrograman MATLAB kita bisa menggunakan fungsi polyfit. Kita tinggal menggunakan nilai XY sebagai acuan kita dan juga I, yaitu derajat polinomial. Di sini kita bisa buat model seperti ini. Kita buat nilai I-nya 1, sehingga kita awali regresi polinomial dengan derajat 1. Kemudian I-nya akan naik terus. Sampai batasnya kapan? Nah, di sini kita menggunakan relative error yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan, ketika errornya di bawah 0,005 atau 0,05%, ya, kecil sekali, yaitu 5/1000, maka berhenti. Artinya, acuan kita adalah relative error yang ditampilkan dalam persentase. Nah, semakin kecil batas toleransi error, maka akan semakin memerlukan derajat polinomial yang tinggi. Tetapi ketika toleransi kesalahan kita buat tinggi, sebaliknya, maka kita akan berhenti pada derajat polinomial yang lebih rendah. Tentunya, mengingat poin tadi, derajat yang lebih tinggi, beban komputasi pasti lebih tinggi. Tetapi, apakah sudah pasti dia lebih tepat, lebih akurat? Ya, cenderung seperti itu, tapi belum tentu. Artinya ada kasus ketika nanti derajat yang tinggi akan jadi masalah, yaitu dua, satu overfitting, yang kedua masalah di presisi variabel. Baik, kita langsung ambil contoh. Misalkan kita menggunakan batas error awal yaitu 0,1, misalkan 0,01. Kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah pola datanya seperti ini. Derajat 1 tadi, ini derajat 2, derajat 3 sudah ada mulai kelengkungan. Nah, ketika kita menentukan batas toleransinya adalah 0,01 atau 1%, maka kita bisa beroleh errornya. Awal mulanya error terjadi sebesar 0,0194 pada derajat 1. Kemudian terus dia naik sehingga ketemu nilainya adalah 0,0090, sudah di bawah 0,1. Garis akhirnya adalah seperti ini.
Kalau kita perhatikan, memang belum membentuk pola data, sehingga kita perlu naikkan derajat polinomialnya. Nah, model yang kita buat di sini, contohnya, kita menggunakan batasan toleransi error, yaitu tepatnya batasan toleransi dari relatif error. Di sini kita tentukan 0,01 atau 1%. Bagaimana kalau kita turunkan, yaitu 0,5% atau 0,05? Kita coba jalankan. Ya, ini garis linear, derajat 1, derajat 2, derajat 3, 4, 5, 6, 7. Diperoleh hasilnya ada pada derajat ke-7. Kita lihat berapa errornya, yaitu 0,0037. Ya, atau 0,37%. Kalau kita perhatikan, pola data ini sudah semakin mengikuti, pola garis ini sudah semakin mengikuti pola data yang kita miliki. Nah, apakah pola data ini yang paling baik? Dan apakah beban komputasinya juga cukup ringan? Nah, itulah tantangan dalam kita membentuk suatu model. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat suatu model yang presisi? Oke lah, yang penting presisi, tidak masalah beban komputasi, karena misalkan Anda punya sumber daya komputer yang sangat besar. Misalkan kita menggunakan asumsi seperti itu, oke, kita akan coba turunkan batasnya. Baik, kita akan biarkan dia melakukan kenaikan nilai derajat polinomial tanpa berhenti pada batas error tertentu. Ya, misal seperti ini. Maka yang terjadi, kita perhatikan di sini. Maaf, agar lebih cepat kita hentikan sementara. Kemudian kita percepat waktunya, antar regresinya hanya setengah detik. Baik, kita ulangi. Nah, semakin tinggi dia akan semakin mengikuti pola. Perhatikan, hampir mirip dengan garis, namun perhatikan errornya mulai naik. 26 turun lagi, 28 naik, 24, 28, 31, 65. Nah, lama-lama terjadi seperti ini. Error karena memang presisi variabelnya dan dia terlalu overfitting. Errornya malah semakin besar, 2. Nah, 3,5, 16, 8, naik turun. Baik, kita akan hentikan. Nah, itulah yang tadi kita maksudkan dengan belum tentu derajat polinomial tinggi artinya dia lebih baik juga. Kita coba telusuri. Awal mulanya kita mulai dari sini, misalkan titiknya kita peroleh nilainya 0,55, turun 0,37, 34, 29, 26, 26 lagi, 25, 25, 22, 22, 22, 22, terus 23. Nah, di sini dia mulai terjadi kesalahan karena derajatnya terlalu tinggi. Misalkan derajatnya terlalu tinggi, anggaplah kita hanya bisa menampung bilangan dengan nilai 1 miliar misalkan. Karena derajat yang tinggi dihasilkan nilai misalkan 1 triliun atau mungkin negatif 1 triliun, yang itu tidak bisa ditampung oleh variabel tertentu, Z misalkan, sehingga dia harus dipaksa dipotong. Nah, disitulah terjadi kesalahan dalam proses regresi. Nah, bisa juga terjadi kasus overfitting. Misalkan di sini kita tentukan nilainya adalah 0,01, misalkan errornya kecil ya, atau kita tentukan misalkan 0,03. Nah, dia akan terus seperti ini membentuk. Nah, setelah derajat ke-9 dia hampir menyerupai pola data. Bagaimana kalau misalkan kita turunkan lagi 0,02? Ya, diperoleh garis lebih halus lagi. Oh, ternyata nah dia masih terus mengulang. Nah, kasus ini ketika tidak kita hentikan, maka dia akan terjadi error yang lebih tinggi juga.
Dia menganggap pola data ini sebagai acuan utamanya, sehingga dia hanya akan mengacu kepada pola data seperti ini. Bagaimana ketika misalkan pada kasus ini, nah kita peroleh datanya tidak naik lagi, tetapi bagaimana ketika nanti titik-titiknya cenderung turun seperti ini? Nah, apakah persamaan itu bisa mengatasi? Ya, tentunya tidak bisa dipastikan. Nah, makanya kembali lagi, tantangan dalam pemodelan dan simulasi adalah bagaimana kita menentukan model yang tepat dan juga cukup cepat. Nah, acuan kita bisa berada pada nilai relatif error yang tadi kita tentukan. Oke, tidak mengapa ketika kita menggunakan toleransi errornya 0,25%. Modelnya tidak akan tepat 100%, tapi itu bisa berjalan dalam waktu yang relatif rasional. Misalkan kita menggunakan derajat ke-12 contoh di sini. Nah, garisnya juga cukup ideal untuk mendapatkan pola data ini. Nah, bagaimana ketika nanti ini akan kita lanjutkan, kita tambah datanya. Nah, kita perlu lagi uji ulang. Kita jalankan lagi, kemudian kita lakukan perbaikan, kita perbaiki, dan seterusnya seperti itu. Misalkan di sini waktunya kita memperoleh contoh pada waktu sekarang, kemudian pada waktu 5 tahun atau 5 hari berikutnya kita masukkan data untuk perbaikan, terus seperti itu. Itu disebut sebagai evaluasi model. Baik. Nah, sekian yang bisa kita bahas untuk materi tentang model data driven. Dan mengulang kembali, model data driven yaitu model yang kita peroleh dari data secara eksplisit. Yang bisa kita lakukan salah satunya menggunakan pola regresi, mulai dari linear hingga polinomial dengan derajat yang tinggi. Nah, semakin tinggi derajat polinomial, maka akan banyak terjadi kelengkungan kurva yang dapat berupa bukit ataupun lembah, lengkungan ke atas ataupun ke bawah. Semakin tinggi derajat polinomial, maka beban komputasi pasti akan semakin berat. Ketika n-nya itu akan semakin tinggi, maka beban komputasi dia juga akan semakin tinggi. Bagaimana dengan performanya? Ya, apakah dia semakin tinggi? Iya, pada titik tertentu. Setelah itu dia akan, contoh tadi, dia akan turun naik dengan pola yang tidak bisa kita prediksi, karena contohnya tadi ada error variabel, perbatasan dari daya tampung variabel yang kita gunakan pada saat implementasi pada bahasa pemrograman tertentu. Baik, sekian untuk pembahasan kita tentang model data driven. Terima kasih.